Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taslia Zafira Salihah, NIM 241110262. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang macam gangguan mental yaitu kleptomania untuk memenuhi tugas mata kuliah psikologi klinis. Kleptomania merupakan gangguan psikologis yang membuat pengidapnya senang mengambil barang milik orang lain. Kleptomania termasuk ke dalam gangguan kontrol impuls, yaitu gangguan yang menyebabkan penderitanya sulit mengendalikan emosi dan perilaku. Sebagian besar kasus kleptomania terbentuk sejak masa remaja, tetapi dapat muncul juga setelah dewasa. Pengidap kleptomania seringkali melakukan aksinya tanpa alasan yang jelas di tempat umum, seperti di rumah, warung, sekolah, maupun tempat perbelanjaan. Seseorang dicurigai mengidap kleptomania jika melakukan tindak pencurian lebih dari sekali tanpa alasan yang jelas. Dorongan mencuri yang begitu besar sehingga pengidap sulit untuk menahan keinginan tersebut. Hasilnya, pengidap kleptomania melakukan tindak pencurian dan merasa puas setelahnya. Tindakan mencuri yang dilakukan bukan atas dasar rasa dendam, melainkan melakukannya secara spontan dan tindakan ini cenderung dilakukan berulang. Apa saja gejala kleptomania? Berdasarkan American Psychiatric Association Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, di antara kriteria diagnostik kleptomania adalah perilaku mencuri barang berulang yang dimana penderita tidak mampu untuk mengendalikan keinginan tersebut. Barang yang dicuri biasanya tidak diperlukan oleh pasien dan juga bukan untuk dijual. Penderita kleptomania merasakan peningkatan ketegangan sebelum melakukan aksinya dan merasakan kepuasan setelah berhasil melakukan aksinya. Tindakan mencuri ini bukan untuk mengekspresikan kemarahan atau balas dendam, juga bukan merupakan respon dari halusinasi ataupun delusi. Walaupun ada perasaan kepuasan dan kesenangan setelah melakukan aksinya, penderita kleptomania juga dapat mengalami perasaan bersalah atau depresi sesaat setelahnya. Kleptomania harus dibedakan dengan tindakan pencurian biasa. Pada kasus kleptomania, pencurian tidak direncanakan sebelumnya dan bukan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi yang kurang. Penderita kleptomania memilih mencuri pada akses yang mudah dan target yang acak. Juga mencuri benda yang tidak berharga, misalnya pakaian, pulpen, pensil, penghapus, ataupun kaos kaki. Hal ini sangat berbeda dengan pencuri lain yang bukan pengidap kleptomania, yang pada dasarnya membuat strategi terlebih dahulu untuk mengambil barang yang berharga. Saat penderita kleptomania ditanya alasan mengapa mereka mencuri, maka penderita akan menjawab tidak tahu, karena memang pada dasarnya penderita kleptomania tidak dapat menjelaskan tujuan dan alasan mengapa mereka melakukan pencurian. Ketika ditangkap dan ketahuan aksinya, penderita akan mengakui bahwa dia benar-benar melakukan pencurian. Dan penderita dengan kleptomania umumnya mempunyai hidup yang layak dan kondisi keuangan yang stabil. Bahkan beberapa dari mereka mempunyai ijazah pendidikan yang tinggi dan juga status sosial yang tinggi. Selanjutnya, komplikasi kleptomania. Jika dibiarkan tanpa penanganan, kleptomania dapat menimbulkan banyak masalah pada kehidupan penderitanya, baik dalam lingkup keluarga maupun pekerjaan. Penderita kleptomania dapat merasa bersalah, malu, bahkan membenci diri sendiri. Perasaan tersebut muncul dari kesadaran bahwa mencuri adalah tindakan yang salah, tetapi dia tidak bisa menahan dorongan untuk mencuri. Nah, kleptomania juga membuat pengidapnya mengalami gangguan psikologis, seperti depresi, kecanduan alkohol, penyalahgunaan narkoba atau obat-obatan terlarang, gangguan kecemasan, gangguan kepribadian, gangguan bipolar, hingga percobaan bunuh diri. Selanjutnya, penyebab dan faktor resiko kleptomania. Menurut DSM-5, kleptomania memiliki kaitan dengan gangguan pada senyawa kimia di otak, seperti penurunan kadar serotonin, yaitu senyawa kimia otak atau hormon yang berfungsi mengatur emosi dan suasana hati. Kemudian, ketidakseimbangan sistem opioid otak yang menyebabkan keinginan untuk mencuri tidak bisa ditahan. Yang terakhir, gangguan pelepasan dopamin, yaitu senyawa kimia otak yang dimana terjadi pelepasan dopamin yang membuat pengidap senang dan ketagihan untuk mencuri kembali.
Nah, beberapa dokter dan para ahli juga berpendapat bahwa kleptomania merupakan bagian dari spektrum gangguan obsesif kompulsif. Nah, apa saja pengobatan kleptomania? Kleptomania yang dibiarkan tanpa penanganan berpotensi mengganggu kehidupan pengidapnya. Misalnya menyebabkan masalah emosional, pekerjaan, keluarga, hingga kasus hukum. Perasaan ini muncul karena pengidap menyadari bahwa tindakannya salah dan melanggar hukum. Ada beberapa pengobatan yang bisa dijalani oleh pengidap kleptomania, seperti psikoterapi dengan menggunakan cognitive behavioral therapy. Terapi perilaku kognitif secara teratur digunakan untuk mengobati gangguan kontrol impuls. Terapi ini bertujuan untuk membantu orang-orang dengan gangguan kontrol impuls memahami mengapa mereka dapat bertindak berdasarkan dorongan hati mereka dan membimbing mereka melalui metode adaptif yang dapat mereka adopsi untuk menahan godaan mencuri. Nah, ada beberapa teknik yang digunakan dalam CBT untuk membantu orang mengatasi gangguan kontrol impuls. Yang pertama ada covert sensitization atau kepekaan terselubung. Melalui teknik ini, pasien akan diberikan gambaran mengenai perbuatan yang dilakukan dan akibat yang mungkin diterima, termasuk berurusan dengan pihak berwajib, misalnya seperti diborgol, didekati oleh polisi, atau dipenjara. Dengan begitu, pasien diharapkan semakin menyadari bahwa pencurian merupakan tindakan yang salah, sehingga pasien semakin termotivasi untuk tidak mencuri. Yang kedua, ada aversion terapi atau terapi keengganan. Pada teknik ini, pasien diminta untuk menahan napas setiap muncul keinginan mencuri, sehingga muncul perasaan tidak nyaman dan mengurungkan niatnya. Yang ketiga, ada systematic desensitization. Teknik ini merupakan teknik relaksasi dan penggambaran diri. Pasien akan diajarkan bagaimana cara melawan keinginan kuatnya untuk mencuri. Yang terakhir, ada sumber kepuasan atau kepuasan alternatif. Pasien akan diminta untuk mengikuti kegiatan yang bermanfaat dan juga memberikan kegembiraan bagi mereka. Misalnya bermain, olahraga, menggambar, atau mengamati burung. Pengobatan yang terakhir yaitu dengan mengkonsumsi obat, di antaranya obat untuk mengatasi kecanduan dan juga obat antidepresan jenis selective serotonin reuptake inhibitor, yaitu obat untuk membantu hormon serotonin bekerja lebih efektif sehingga dapat menstabilkan emosi pasien. Nah, itu tadi penjelasan video tentang kleptomania. Dari pengertiannya, apa sih gejala-gejalanya, faktor resikonya, komplikasi yang dialami, sampai pada penanganan. Mungkin cukup sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.